Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba latihan gitu ya. Latihannya adalah mengenai pemodelan di dalam FDA gitu ya, atau PD parsial nanti. Kasusnya dalam hal ini adalah distribusi suhu pada batang logam. Nah, mungkin ada yang pernah mencoba latihan ini ya. Kita akan coba sekali lagi. Yang pertama adalah kita akan buat pemodelannya terlebih dahulu gitu ya. Diketahui di sini bahwa suhu batang logam dengan jari-jari 0,2 meter, panjangnya 10 meter, keduanya melekat pada dinding ya, dimana ujung yang satu melekat pada dinding suhu TA 300 Kelvin dan pada ujung yang lain melekat pada TB 400 Kelvin, dimana suhu udara saat itu adalah 200 Kelvin. Nah, kemudian diameter batang sangat kecil gitu ya. Karena diameternya sangat kecil, maka ini dapat kita abaikan nanti distribusi suhunya terhadap fungsi jari-jari ya. Sehingga nanti distribusi suhunya sebagai tinjauan panjang kawatnya itu atau batang logam. Nah, dimana konduktivitas panasnya adalah K dan koefisien perpindahan panas dengan udara itu adalah H. Jadi nanti kita diminta buat distribusi suhunya dalam keadaan steady state di sepanjang kawat tersebut. Oke. Jadi bila kita ilustrasikan itu ya. Di sini ada dinding. Oke. Ada dinding pertama. Kemudian misal di sini ada sebuah batang logam. Ya. Anggap saja mungkin kawat gitu ya. Nah, ini yang di sisi kiri misal dinding A, yang di kanan adalah dinding B. Nah, karena logam berarti kan bentuknya dia silinder. Nah, di dinding A ini memiliki suhu TA, sedangkan dinding B memiliki suhu TB. Nah, kemudian di udara di sini ada suhu misalnya TU. T udara. Oke. Kemudian kita akan lihat distribusi suhunya. Kita akan buat semacam elemen volume kecil gitu ya pada batang logam ini. Nah, anggap aja sisi yang kiri X, yang kanan adalah saat X plus delta X. Jadi nanti kita diminta untuk membuat distribusi suhu dari batang logam ini yang sepanjang L. Oke, seperti itu. Berarti dari dari elemen volumenya nanti kita bisa mengambil bahwa misal kita ambil sebuah elemen volume yang kecil di situ. Karena batang logam berarti kan bentuknya nanti silinder gitu ya. Berarti nanti ada panas konduksi yang mengalir atau masuk ya. Bisa dari TA, bisa dari TB. Berarti kan nanti tergantung. Panas kan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah ya, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini suhu yang tinggi itu adalah TB, yang TA lebih kecil. Berarti nanti kan panasnya mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Berarti nanti dari sisi kanan ada panas konduksi ya, mengalir ke kiri dan keluar ke sisi yang satu lagi, Q konduksi. Nah, berarti di sini kan ada luas area perambatan panas untuk konduksi. Ini adalah ini ya. Karena yang dilewati adalah batang logamnya. Berarti luasnya itu apa nanti luas panas konduksinya? Konduksinya berarti luas lingkaran. Ya kan? Luas lingkaran. Luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, sedangkan nanti yang kedua itu adalah panas yang mengalir secara konveksi. Berarti nanti aliran dari batang logam ke udara. Berarti di sini kan ada udara. Ada udara seperti itu ya. Nah, oke. Ada udara. Berarti nanti yang mengalir panasnya antara udara dan batang logam itu di sisi mana? Yang kontak antara udara dan batang logam berarti di sisi permukaan. Yang ini ya, yang diarsir.
Berarti nanti ini adalah luas konveksinya itu ya. Misal AH adalah berarti luasnya luas permukaan. Luas permukaan daripada dinding ini ya, batang logamnya. Berarti luas permukaan adalah keliling 2πr dikali ketebalannya. Ini ya, delta X. 2πr delta X. Oke, jadi nanti ada dua, yaitu panas konduksi dan juga panas konveksi. Nanti ada satu kasus lagi di mana di sini di kasus yang B, misal ada panas radiasi yang hilang. Oke, berarti nanti kita tinggal tambahkan panas radiasinya. Oke, sementara kita ke kasus soal ini dulu, kita akan membuat neraca panasnya terlebih dahulu. Neraca panas pada elemen volume ya. Elemen volume batang logam. Berarti yang kita tinjau adalah neraca panasnya yang ada di dalam atau mengalir di batang logam tersebut. Nah, berarti nanti kan ada rate of input, gitu ya. Rate of input dikurang rate of output nanti baru sama dengan akumulasinya ya, rate of accumulation. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah panas konduksi. Panas konduksi adalah nanti ya, misal kita tulis dulu dengan Q konduksi itu ya, Q konduksi dengan luasan A konduksi itu ya, yang masuk dari sisi X dikurang, nanti yang keluar adalah ya panas konduksi juga dikali luasnya saat posisi X plus delta X, baru nanti yang keluar kan ada dua, yang satunya konveksi, berarti kita tambahkan panas konveksinya gitu ya. Misal QH kali A konveksinya sama dengan 0 karena tinjauannya adalah steady state. Oke, berarti langsung saja nanti di sisi kiri panas konduksi itu adalah min K itu ya, kali dt per dx ya nanti, tapi kita masukkan dulu AK-nya adalah luas konveksinya tadi, luas konduksinya tadi adalah PR kuadrat dikali dt per dx saat posisi X gitu ya, dikurang outputnya adalah sama min K PR kuadrat dt per dx saat posisi X plus delta X. Baru nanti ditambah ada konveksi, itu adalah H. Luasnya adalah tadi 2 PR delta X dikali dengan T. Ini adalah suhu yang rata-rata ya, T-nya dikurang dengan suhu udara sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mendefinisikan ini kita bagi ya, nanti semua ruas dibagi dengan supaya dia hanya tersisa dt per dx itu ya, terhadap sebagai fungsi delta x. Berarti nanti dibagi dengan K pi R kuadrat delta X. Oke, berarti nanti di sisi sini gitu ya, yang sini itu tersisa menjadi dt per dx ya saat posisi X negatif, kemudian negatif ketemu negatif di sini jadi positif ya, jadi nanti plus dt per dx saat posisi X plus delta X. Nah, KPR kuadratnya sudah habis di sini.
berarti tersisa delta X. Berarti nanti ini per delta X. Baru negatif dari 2H per KR ya, per KR. 2H per KR. Delta X nya habis, 2 pi nya habis, 2H per KR dikali T min TU sama dengan 0. Oke. Nanti kita buat tinjauan. Tinjauannya adalah untuk delta X yang mendekati 0, sehingga nanti bisa dilimitkan. Semua ruas kita limit dengan pendekatan delta X mendekati 0. Oke, berarti ini kita buat limit ya. Oke, kita limitkan fungsinya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ini adalah dt per dx saat akhir, ini adalah dt per dx saat mula-mula. Berarti kan bisa disimpulkan bahwa ini dt per dx akhir dikurang yang awal, dt per dx awal. Berarti ini kan bisa disebut juga sebagai apa? Sebagai perubahan dt per dx atau deltanya ya. Oke, sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi deltanya, yaitu d, kita buat d terhadap x ya, di ini terhadap x, berarti d per dx. Perubahan apa? Perubahan dt per dx. Nah, baru min 2h per kr. T rata-rata di sini sudah menjadi t ya, untuk elemen yang sangat kecil. Jadi nanti t min tu sama dengan 0. Oke. Turunan daripada dt per dx ini, dt per dx kan turunan pertama, diturunkan lagi sehingga nanti menjadi turunan kedua bentuknya. Sehingga nanti hasil akhir turunan kedua dari t terhadap dx min 2h per kr t min tu sama dengan 0. Oke. Ini adalah persamaan akhir yang akan kita selesaikan nanti menggunakan metode BVP ya, boundary value problem. Otomatis harus diketahui sendiri boundary conditionnya adalah ketika x-nya sama dengan 0 tadi di sisi kiri gitu ya, suhunya sama dengan suhu TA, berarti T sama dengan TA. Nanti ketika x sama dengan posisi L itu T sama dengan TB. Oke, ini adalah kasus pertama. Nah, nanti bila ada radiasi gitu ya, bila ada radiasi nanti bagaimana gitu ya. Nah, berarti nanti ya tinggal kita tambahkan rumus radiasi ya, rumus radiasinya yang ada T pangkat 4-nya itu. Oke, sebelumnya kita sampai di sini dulu. Nah, nanti metode penyelesaiannya itu ada yang pertama. Oke, yang satu metode penyelesaian dengan merubah ya, dengan merubah persamaan diferensial orde 2-nya, orde 2 yang di sini ya. Nah, ini kita akan ubah menjadi 2
buah PD ordiner simultan. Ini adalah cara penyelesaian dengan MATLAB-nya nanti. Berarti kita misalkan saja itu ya. Oke, di situ kan ada d kuadrat t. Kita tuliskan dulu d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan, kita pindah ruas saja ke kanan, berarti sama dengan 2h per kr 2h per kr dikali t min tu. Oke kan, seperti ini. Nah ini kita misalkan adalah nanti ini kan turunan kedua daripada dt per dx gitu ya. Oke, tadi kan kalau kita jabarkan tuh seperti ini, d per dx dari apa? Yang ini ya. Nah itu kan ini tuh kita tulisin aja lagi, d per dx dari dt per dx sama dengan berarti 2h per kr t min tu. Oke, seperti ini. Nah kita buat permisalan. Misal z sama dengan dt per dx. dt per dx di sini kita misalkan dengan z, sehingga nanti menjadi dz per dx sama dengan 2h per kr dikali t min tu. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan keduanya yang ini. Oh sorry ya, ini yang pertama yang di atas, berarti ini z sama dengan dt per dx, ini persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua, sehingga nanti ada dua bentuk OD gitu ya, dua bentuk OD. Nah nanti apa namanya, kan ada boundary condition. Nah, ketika t nya itu adalah ini mana ya, nah t kan itu sebagai fungsi x gitu ya. Nah t sebagai fungsi x, berarti nanti t suhunya ketika x nya 0 itu adalah suhunya kan TA. Nah nanti ketika suhunya apa namanya, ketika t pada posisi paling terakhir gitu ya, berarti nanti t saat posisi L gitu ya, posisi yang paling terakhir saat nilai x nya itu sama dengan L, ini kan nilainya adalah TB. Nah nanti TB ini bisa menjadi pemberhentian gitu ya, bisa menjadi pemberhentian program. Jadi nanti programnya berhenti saat TB-nya sudah sesuai gitu ya, TB-nya sudah sesuai. Nah berarti nanti kita bisa menggunakan TB kan tadi suhunya berapa itu? Suhunya 400 Kelvin ya. Kalau TA suhunya berapa? TA 300. TA 300 Kelvin. Berarti nanti pemberhentian kita bisa buat pemberhentian gitu ya. Pemberhentiannya adalah misal kita anggap aja sebagai fx. Nah, nanti program akan berhenti ketika gitu ya, TB yang dihitung min TB yang sebenarnya 400 itu hasilnya 0, sama dengan 0. Karena sama dengan 0 berarti nanti fx ini kita selesaikan dengan metode f0. Oke, berarti nanti ada fungsi f0 dan juga ada fungsi daripada yang kedua persamaan ini menggunakan OD.
Berarti program ini pertama dapat kita selesaikan dengan gabungan antara F0 dan juga OD. Nah, itu adalah cara yang pertama. Nah, nanti cara yang kedua adalah menggunakan toolbox gitu ya, menggunakan toolbox MATLAB, yaitu dengan BV Pinit gitu ya. Sama nanti karena ini untuk BV Pinit gitu ya. Untuk BV Pinit nanti ya membutuhkan, karena ini adalah model OD gitu ya. Yang kedua OD-nya itu ya. OD-nya diselesaikan dengan toolbox BV Pinit. Oke. Ini ada toolbox baru yaitu BV Pinit. Jadi nanti kita gunakan toolbox ini. Nanti cara yang ketiga ada ini untuk konsep dengan kasus soal tertentu ya. Tiga nanti ada dengan cara FDA dengan membuat model matriks, dimana nanti ini ada dua metode, ada metode perhitungan forward, ada yang backward. Jadi maupun forward maupun backward nanti dilihat dari kasus yang mana. Nah, contohnya misal kita akan menggunakan kasus ini tapi dengan boundary condition yang berbeda gitu ya. Nah, kita akan copy gitu ya. Nah, nanti yang ketiga akan kita buat program, fungsinya sama tetapi boundary conditionnya berbeda. Saat ujungnya L itu dia suhunya tidak sama dengan TB. Contohnya adalah pada sisi ujung yang lain tidak ditempeli dengan dinding yang panas. Sisi yang satu itu ada dindingnya, ini ya gambarnya. Nah, sedangkan sisi lain itu tidak nempel dinding. Oke. Sehingga nanti berpapasannya dengan udara. Sehingga nanti pada posisi X sama dengan L di ujung sini, maka nanti kita anggap perubahan suhunya sudah minimum. dt per dx sama dengan 0. Sehingga nanti suhunya makin ke L itu makin kecil. Karena makin kecil, misalnya ada suhu versus panjangnya itu ya X, nanti dia makin lama makin kecil. Sehingga pada sisi yang udah tidak ada perubahan suhunya lagi, ini posisi dt per dx sama dengan 0. Nah, ini karena ini titik akhir. Nah, karena ini titik akhir, maka kita selesaikannya adalah dengan perhitungan dari titik akhir ke titik sebelumnya. Berarti nanti diselesaikan ini dengan metode backward. Nah, di satu sisi kalau nanti kasusnya itu berbeda, misal dia kasusnya awalnya suhunya rendah terus tinggi, nah ini sebagai fungsi X ya, ini suhu, dt per dx nya di awal. Nah, ini nanti adalah perhitungan dengan metode forward. Nah, nanti kasusnya ada yang forward ada yang backward. Berarti nanti untuk MATLAB-nya yang pertama kita akan kerjakan dengan metode ini ya, ODF0. Yang kedua adalah penggabungan, yang kedua adalah dengan metode BV Pinit ya. Ini ada toolbox OD. Nanti yang ketiga adalah kita akan buat model matriks tapi untuk kasus dimana boundary conditionnya kita ganti seperti ini. Oke. Nah, untuk yang model ketiga nanti kita akan butuhkan coret-coretnya dulu, membuat matriks baru bisa di MATLAB. Sehingga kita akan selesaikan MATLAB-nya dulu di model pertama dan model kedua. Oke, untuk cara pembuatan programnya di MATLAB akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.